Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara yang ada di rumah atau di atas mobil atau di mana saja berada. Kami menyapa Saudara dengan sukacita Tuhan. Hari ini kita berada dalam hari yang luar biasa. Kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita percaya ini kemenangan bagi kita orang percaya. Karena itu yang ada di rumah, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tos kiri kanan muka belakang kalau saudara bersama-sama dengan keluarga Anda. Dan mari hari ini katakan, saya mau bersukacita karena Tuhanku sudah bangkit, sudah naik ke surga menjadi pembela bagi saya. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Di bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dahsyat Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Allah kita. Makasih Tuhan. Kau mati, bahkan Engkau bangkit, bahkan Engkau naik buat kami Tuhan. Memberikan keselamatan, memberikan segalanya buat kami. Pada semua pribadi kita, Mika mengangkat hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Jesus, Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu yang Kau beri, buat anugerah-Mu yang Kau beri. Segala pujian sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Tinggikan
mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Katakan mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi. Mari jemaat Tuhan, kita lebih lagi dari awal sama-sama kita katakan yang pujian ini. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Katakan ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Amin. Padamu ku percaya, betapa mulia ya Tuhanku. Ku rindu menyatakan
Mari kita mengucap syukur. Dia datang bagi saya dan saudara. Bahkan dia naik memberikan segalanya buat kita semua. Tuhan, hanya Engkau yang disembah, hanya Engkau yang dipuji, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kau dahsyat dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Your presence is heaven to me. Katakan your presence. Your presence is heaven to me. Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence. Your presence is heaven. Mari kita berdiri sama-sama katakan your presence. Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence. Your presence is heaven to me. Serukan, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is oh Jesus. Kami menyerukan nama Tuhan yang berkuasa bagi kami. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan Jesus. Your presence is Sekali lagi lebih katakan oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Amen. Your presence, Jesus. Oh Jesus.
ditinggikan. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Kau Rajaku Yang bertakhta, yang bertahta, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari serukan lebih lagi. Sama-sama katakan dimuliakan, 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 ditinggikan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari lebih lagi, sama-sama katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Jesus, Kau Raja, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Jesus, Dia Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Kita berjumpa kembali di acara yang sangat istimewa. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa setiap saudara dimanapun berada ketika ikut beribadah bersama-sama, ketika mendengarkan program ini, setiap saudara diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Di rumah saudara, di toko saudara, di perusahaan saudara, di apartemen saudara, dimanapun saudara berada, aku sebagai hamba Allah berdoa setiap saudara diberkati oleh Tuhan. Yesus kita luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yesus kita dahsyat dan Tuhan tidak ada yang salah. Apa yang terjadi hari ini tidak ada sesuatu yang salah. Mungkin sebagian kita berkata, kenapa ada corona? Kenapa anak saya meninggal? Kenapa kami kekurangan? Tidak ada yang salah bagi Tuhan, karena semua di dalam kontrolnya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus kita dahsyat. Apa yang sedang Anda pikirkan? Apa yang kita sedang pikirkan ketika kita mendengar kata dahsyat dan luar biasa? Menurut saya, saudaraku, tidak ada kalimat, tidak ada kata yang bisa menerjemahkan atau tidak bisa menggantikan kata dahsyat. Itu diartikan untuk kata dahsyat. Wah, kenapa saudaraku? Karena betul-betul ini sangat luar biasa. Mungkin sebagian kita berkata, mungkin kata yang tepat adalah baik. No. Karena kata dahsyat itu lebih dan lebih daripada baik.
Atau mungkin kata excellent. No, karena kata excellent, kata dahsyat itu adalah lebih lagi, more and more. Mungkin kata luar biasa yang tepat. No, juga tidak mewakili, saudaraku, karena lebih lagi kata dahsyat itu, saudaraku. Orang Jawa, khususnya orang Surabaya, kalau pengen menekankan sebuah kalimat, pengen menekankan sebuah kata yang betul-betul itu betul-betul kecil atau besar, penekanannya kepada satu kekuatan ditekan habis-habisan. Contohnya misalnya, kalau orang Surabaya pengen ngomong kata kecil sekali, kecil banget, dia akan berkata gini, cuwili banget. Itu betul-betul benda yang ditunduk adalah kecil. Tetapi kata yang dua, taruh aja misalnya kata besar, pengen mengartikan kata besar. Dan saudaraku pengen mengartikan kata besar, menerjemahkan, menekan kata besar. Dia akan berkata, gede, Paul. Nah, saudaraku, itu betul-betul benda yang ditunjuk adalah besar. Orang Jakarta mungkin lebih keren. Kata yang dipakai adalah, dia kata buset. Artinya, saudaraku, kata dahsyat tidak bisa diterjemahkan dengan kata biasa, karena benar-benar Allah yang kita sembah, yang namanya Yesus, adalah dahsyat dan luar biasa. Tuhan berkata, aku akan membuat sesuatu yang baru. Kalau hari ini banyak keluhan, saudara, di mana-mana orang mengeluh tentang corona, saudara mengeluh tentang ekonomi, dengar baik, saudaraku, kita punya mesti roh yang sama. Kita akan tetap memegang kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak akan pernah tergoncang. Karena saya percaya bahwa janji Tuhan akan tetap tergenapi, karena janji Tuhan teruji. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, dengar apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, apapun yang terjadi, kebenaran firman Allah menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Hari ini adalah hari di mana kita merayakan, kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kita biasanya kita lakukan hampir 1.000 sampai 1.500 orang, sampai 1.700 orang. Kita adakan ibadah padang, bahkan dress code-nya sudah disiapkan. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Kita merayakan lewat streaming, lewat ibadah, lewat acara yang sangat luar biasa. Saya percaya kuasa yang tidak terbatas akan tetap bekerja menjamah satu persatu dalam seluruh kehidupan kita. Katakan kalau engkau bersama dengan istrimu, katakan betul kata pendeta itu. Kalau engkau bersama dengan suamimu, katakan betul kata pendeta itu. Kalau engkau sama dengan mertuamu, katakan cocok, masuk Pak Iko, itu pendeta itu. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita mendengar kata dahsyat, dengar baik, kedahsyatan Allah tetap berlaku, karena firman Tuhan berkata buat saya dan saudara, saudaraku, kuasa Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya buat kita hari ini, saudaraku, kenapa kenaikan Yesus ke surga itu disebut dahsyat dan luar biasa? Di dalam Mazmur pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya menunggu Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini untuk membukanya bersama-sama, karena ayat ini sangat-sangat powerful. Mazmur 47 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin biduan Bani Korah Mazmur. Ayat kedua, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah dan elulukan Allah dengan sorak-sorai. Ayat ketiga luar biasa. Sebab Tuhan yang maha tinggi, katakan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Katakan dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ayat keempat, ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Amin. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ayat kelima, ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihnya. Ayat ke-6 baca sama-sama. Allah telah naik ke surga, lihat luar biasa, dengan diiringi sorak-sorai.
Saudara, bukan diiringi dengan tangisan, ku menangis terseduh-seduh. No, diiringi dengan sorak-sorai, artinya diiringi dengan sukacita, artinya diiringi dengan kemenangan, bukan kekalangan. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Artinya apa? Yesus naik ke surga bukan kalah, Yesus naik ke surga bukan menyerah, saudaraku, tetapi Yesus naik ke surga menunjukkan bahwa kenaikan Yesus ke surga menunjukkan sebuah kemenangan atas Yesus Kristus Tuhan dan atas setiap orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, di tengah-tengahnya situasi yang seperti ini, saya berdoa sebagai hamba Allah, jangan pernah putus asa, saudaraku. Jangan pernah takut, saudaraku. Kita bukan sombong, tetapi kekuatan kita ada di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Karena Dia berkata, Allah naik ke surga disertai dengan sorak-sorai, artinya kemenangan menjadi bagian hidup kita, dan sangkakala dibunyikan. Yang setuju katakan amin. Ada harapan, ada sukacita, ada kemenangan, ada mujizat yang masih terjadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya buat kita, mengapa kenaikan Yesus ke surga itu adalah dahsyat dan luar biasa? Yang pertama dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Artinya apa, saudaraku? Kenaikan Yesus ke surga luar biasa karena yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus membebaskan tawanan. Kemurahan Tuhan, Lapas Waikabubak mempercayakan kita setiap hari Selasa untuk melayani saudara-saudara kita yang ada di lapas. Saya sering berkhotbah di lapas, saya bilang, jangan sampai pengkhotbah orang-orang yang ada di lapas dia lebih bersuka cita daripada yang pengkhotbahnya habis keluar dia sedih, saudara. Mungkin saudara tidak dipenjara secara fisik seperti saudara-saudara yang kita kasih yang ada di lapas. Mungkin saudaraku, tapi pikiran kita, jiwa kita, roh kita sedang tertawan. Tapi ada kabar baik buat saya dan saudara. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Alkitab berkata, kamu pun benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Beberapa waktu yang lalu, sudah sangat lama, di TV ada satu ilustrasi, tidak tahu produk apa. Tuhan berkata satu ilustrasi yang sangat bagus. Saudaraku, katakan gini, tuntas, tas. Artinya kalau Tuhan memerdekakan kita, dan Alkitab berkata, jika anak memerdekakan kita, kamu pun benar-benar merdeka. Mungkin saudaraku, kita sedang terikat oleh sesuatu di luar Kristus. Mungkin kita sedang terikat dengan minuman keras. Kita terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan. Ada kabar baik. Mungkin saudara berkata, pendeta saya sudah berdoa, pendeta saya sudah berpuasa, Pak saya sudah melakukan apa saja. Sampai hari ini saya masih terikat. Ada kabar baik karena firman Tuhan berkata, jika anak itu memerdekakan, kita semuanya benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Di acara yang sangat istimewa ini, jangan lewatkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sementara saudara mendengarkan khotbah ini, ada banyak orang yang akan dilepaskan, ada orang-orang yang akan dibebaskan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kata merdeka diterjemahkan dengan kata free. Apa artinya? What the meaning of free? Apa kata free itu? Kata free itu adalah eleuteria. Apa artinya? Maksudnya eleuteria, saudaraku. Artinya yang pertama adalah independen, berdiri sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Di bagian terakhir dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan janganlah kamu lagi dikenakan kuk perhambaan.
Jadi saudaraku, ketika anak itu memerdekakan buat kita apapun yang sedang mengikat kita, firman Tuhan berkata, kamu akan independen, akan berdiri sendiri dan tidak berada di bawah kuk perhambaan, termasuk perhambaan dosa, termasuk perhambaan apapun juga yang ada di dunia ini. Jadi saudara, itu yang terjadi. Tapi yang kedua adalah kata eleuteria, kata free, kata merdeka, itu diterjemahkan dengan kata generosity. Kemurahan hati, kemampuan untuk bisa mengampuni, kemampuan untuk bisa memaafkan orang lain. Mungkin saudara menatap saya berkata, Pak enggak tahu rasanya dikecewakan. Pak enggak tahu rasanya sakit hati. Pak enggak tahu memang laki-laki yang membuai. No. Bagi saya, saudaraku, ketika saudara mendengarkan khotbah ini, kebenaran firman Tuhan ini, saudara betul-betul generosity, kemampuan untuk kita bisa mengampuni sekalipun posisi kita benar. Orang yang dewasa adalah orang yang memberikan pengampunan. Kata sorry, maaf. Suami istri, para suami-suami, para istri-istri, kalau ada yang salah, katakan sayang, maafkan aku, saudaraku. Akan terjadi, papa gitu sih, saudaraku. Akan terjadi sesuatu yang sangat menarik, saudaraku. Jadi yang kedua adalah generosity, kemampuan untuk bisa mengampuni. Dengar baik, ketika engkau tidak bisa mengampuni, sakit penyakit sedang menunggu Anda. Yang pertama. Tapi yang kedua, semua janji Tuhan akan terhalang karena kita tidak bisa mengampuni. Hari ini apapun yang sedang terjadi, sejarah apapun yang pernah terjadi, mungkin saudara tergolong orang yang disakiti atau yang menyakiti. Hari ini waktu yang paling terbaik untuk saudara melihat mujizat Tuhan di tengah-tengah apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Tapi yang ketiga adalah freedom. Freedom itu, saudaraku, kebebasan dan kemerdekaan. Saudara dibebaskan dari apa? Saudaraku, kuasa kenaikan Yesus. Kuasa Yesus ketika naik surga memampukan untuk membebaskan saudara dari kutuk dosa. Yang paling ditakuti dalam hidup ini adalah dosa, kematian dan semuanya. Tapi Yesus menjawab bahwa kata freedom, kata kebebasan, kemerdekaan, yang pertama dibebaskan dari dosa, yang kedua adalah dibebaskan dari semua sakit penyakit. Saudaraku, jangan pernah bangga ketika saudara berkata, ya Pak, memang nasib saya sakit. No. Pak, nasib saya harus minum obat darah tinggi seumur hidup. No. Pak, nasib saya, tidak ada nasib. Ketika engkau beriman dan percaya, Alkitab saya berkata, jika engkau berdoa, seakan-akan sudah menerimanya. Semua sakit penyakit oleh karena bilur Yesus akan disembuhkan. Sementara saudara di ruangan saudara masing-masing, di rumah masing-masing, yang mendengarkan program ini, yang sedang beribadah bersama-sama, saudara sedang sakit, berdoa dalam nama Yesus. Ketika khotbah ini sedang dikerjakan, sedang khotbah ini sedang disampaikan, ada orang-orang yang oleh karena bilur Yesus, saudara akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Yang ketiga adalah kutuk kemiskinan. Ada banyak orang tidak suka disebut kaya. Saudaraku, ada banyak orang alergi sehingga ada lagu yang berkata, biar miskin di bumi, yang penting kaya di surga. Saudaraku, no. Saudaraku, tujuan ilahi buat kita adalah orang-orang yang diberkati sehingga saudara bisa menabur. Haleluya. Jadi yang pertama, kenapa kenaikan Yesus ke surga itu adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Simple banget, saudaraku, karena kenaikan Yesus surga membebaskan setiap kita, membebaskan tawanan, membebaskan yang terawan, membebaskan yang terikat, dan saudara menjadi orang yang merdeka, sehingga kebahagiaan dan sukacita, happiness, sukacita surga turun menjadi bagian setiap orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, aku bahagia. Katakan sama-sama, aku bersukacita. Katakan sama-sama, aku bebas. Katakan sama-sama, aku merdeka. Bahkan termasuk dibebaskan dari utang. Allah akan memberkati sehingga saudara sanggup mengembalikan semua utang yang harus dibayar. Yang punya hutang katakan amin. Jangan senyum-senyum saudara. Jadi yang kedua, kenapa kenaikan Yesus ke surga sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Yang kedua adalah, saudaraku, di dalam ayat
Roma 8:33 sampai 34 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Roma 8:33 sampai 34. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Yang setuju katakan amin. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan telah lebih lagi ia telah bangkit. Ia duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. My God is living God. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Yang setuju katakan amin. Yesus berkata, Roma 8 dikatakan bahwa ia yang duduk di sebelah Allah yang malah menjadi pembela atas kita. Artinya apa? Yesus menjadi good lawyer atas kita untuk mengiring saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menjadi pembela, Yesus menjadi good lawyer, Yesus menjadi pengacara atas kita. Yesus tidak perlu dibela, Tuhan kita tidak perlu dibela. Karena dia sanggup membela, karena dia Allah yang hidup dan berkuasa. Kalau engkau sedang dilecehkan, engkau sedang dihina, engkau sedang digosipin, engkau sedang disalah mengerti, dengar baik saudaraku. Yesus menjadi good lawyer, Yesus menjadi pembela atas kita. Tapi pendeta saya tidak salah. Sekalipun tidak salah, dengar baik. Tuhan akan bela engkau sampai menggiring kepada satu bermuara kepada yang namanya lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup Kristen itu simple. Hidup Kristen itu sederhana, saudaraku. Ketika kita belajar nurut sama Tuhan, Tuhan akan lakukan semua perkara-perkara yang besar. Mungkin saudara berkata, bagaimana nurut sama Tuhan, pendeta? Nurut sama Tuhan itu simple. Kalau Tuhan berkata ya, kita berkata yes. Kalau Tuhan berkata no, kita berkata tidak. Tapi banyak manusia, maaf, keras kepala. Dia mengikuti kemauannya sehingga nabrak kanan dan nabrak kiri. Dengar baik, orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan, orang-orang yang nurut pada kehendak Tuhan. Dengar baik saudaraku, engkau akan melihat kemurahan, engkau akan melihat keajaiban. Simple banget. Dan Yesus menjadi good lawyer, pembela yang sangat baik buat kita. Pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah Tuhan bela perkaraku, masalahku? Yes. Apakah Tuhan bela ketika saya sedang sakit di hadapan Tuhan? Yes, Tuhan akan bela semuanya dan menjadikan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkasihi Tuhan, kenapa kita orang hidup, kenapa kita orang percaya butuh pembela? Saudaraku, dan pembela kita bukan main-main, Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kita butuh pembela karena kita memiliki musuh. Musuh kita siapa, saudaraku? Musuh kita bukan pendeta kita, musuh kita bukan tetangga kita, musuh kita bukan suami istri, anak kita dan sebagainya, bukan mertua kita, tapi musuh kita adalah kuasa kegelapan. Tapi dengar baik, kenapa perlu pembela? Yesus berkata, Alkitab berkata saudaraku, the devil is under your feet. Setan di bawah kaki orang percaya, pembelamu yang dahsyat yang menjadikan engkau menang atas kuasa kegelapan. Halo, kita disetting untuk menang atas apapun juga, termasuk atas kuasa kegelapan. Kenapa dikatakan setan di bawah kaki orang percaya? Kenapa, saudaraku? Artinya no power. Sonde ada kuasanya, tidak ada kuasanya. Di dalam Yesus, Alkitab berkata, setan di bawah kaki orang percaya. Tapi yang kedua, kenapa kita perlu pembela? Saudaraku, kita makhluk yang gampang terpengaruh. Saudaraku, yang dalam sesi yang lalu saya pernah sampaikan, saya pulang dari pelayanan di luar transit di Bali, saya ketemu 3-4 cewek, nona-nona. Saudaraku, dia pakai tali ikat di atas, pakai gelang rantai dan sepatu cat, pakai kacamata di dadanya, saudaraku. Dan dia bertanya kepada saya, Pendeta Wahyu? Pendeta Wahyu lupa saya. Karena dia orang dari kampung saya yang sama, dari Sumba. Dia tanya seperti saya juga, Guyan, Juan Colong, saya lupa. Saudaraku, dia rupanya saya dulu yang kerja di salah satu toko di sana, dan sekarang saya 2 tahun saya ada di Singapura. Saudaraku, di Singapura 2 tahun sudah berubah.
saudaraku. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Manusia gampang berubah, perlu yang namanya good lawyer, perlu pembela supaya terus tidak berubah. Karena Tuhan juga tidak berubah, janjinya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya bangga sekali kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Yang setuju katakan amin. So apa yang kita harus lakukan? Tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup menjadi good lawyer atas kita. Tetapi yang ketiga adalah karena manusia terbatas. Karena manusia terbatas, perlu yang namanya pembela yang unlimited, yang tidak terbatas. Kita perlu good lawyer yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah khawatir kalau dalam hidupmu engkau sedang menjumpai hal-hal yang jalan buntu. Saudaraku, Tuhan itu jagonya membuka pintu yang tertutup. Engkau sedang mengalami sesuatu yang mungkin kelihatannya tidak ada jalan keluar. Ada kabar baik buat saudara, jangan pernah putus asa karena Yesus jagonya membuka pintu, Yesus jagonya melakukan mujizat yang hal-hal yang terbatas Allah sanggup melakukan menjadi tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Jadi bersyukurlah hari ini berkat di mana kenaikan Yesus yang kita kerjakan adalah kita berjumpa dengan penasihat ajaib, kita berjumpa dengan good lawyer yang tidak terbatas kuasanya. Yang ketiga, yang terakhir adalah kenapa saudaraku kenaikan Yesus ke surga itu adalah sesuatu yang dasar dan luar biasa. Yang ketiga adalah Yesus naik ke surga, dengar baik, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ada banyak orang masih khawatir tentang surga. Alkitab saya berkata, Yohanes 14 ayat 1-2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Dan Tuhan, jangan gelisah hatimu. Ada 1000 macam alasan untuk kita gelisah. Ada 1000 cara untuk kita khawatir. Ada 1000 cara, saudara, alasan untuk kita gelisah, takut, khawatir, dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata dari surga buat setiap yang mendengarkan program ini. Dia katakan, jangan gelisah hatimu. Mungkin kita ketakutan dengan corona. Mungkin kita ketakutan dengan ekonomi kita. Yang dimakan apa, saudaraku? Dengar baik, saudaraku. Allah penyedia yang baik. Allah selain melindungi, Allah dan memberkati setiap kita. Yang setuju katakan amin. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab, ayat ini luar biasa, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Surga itu nyata. Surga itu real. Surga itu nyata buat kita. Bukan fata morgana, bukan imajinasi. Tapi surga itu nyata. Karena Yesus berasal dari surga. Dia turun ke bumi untuk mengajak seluruh umatnya kembali kepada surga. Artinya apa? Surga itu nyata. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang sedang kebingungan tentang surga hari ini, Tuhan berkata dia naik ke surga, ada kabar baik, ada good news buat kita. Saudara, karena dia berasal dari surga, dia turun ke muka bumi, menyelamatkan umatnya untuk dibawa ke surga. Jadi semua, sampean semua sudah punya kafling, ada di surga. Artinya menjadi satu sukacita yang besar buat kita. Saudaraku, yang setuju katakan amin. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan lewatkan hanya momen saja, jangan lewatkan hanya event saja, saudaraku. Tetapi ada kabar baik yang sangat luar biasa. Kenaikan Yesus dasar dan luar biasa untuk memerdekakan setiap kita. Dari semua kutuk dosa, dari semua kutuk kemiskinan, dari semua perhambaan. Katakan sama-sama merdeka. Saudara akan dibebaskan, freedom. Dan Allah berkata, jika anak itu memerdekakan engkau, dan engkau akan benar-benar merdeka. Tidak lagi berada dalam perhambaan. Kalau orang tidak dalam perhambaan, dia akan sukacita hidupnya, dia akan berbahagia, karena bersama Tuhan dia akan merdeka dan mengalami tuntas, tas. Tetapi yang kedua, ada kabar baiknya. Yesus menjadi good lawyer. Yesus menjadi pembelamu. Kurang keren enggak, saudara? Kurang apa? Kalau Yesus menjadi pembelamu, garantinya adalah engkau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Keren banget.
Tapi masalah saya terlalu besar. Tidak jadi soal. Alkitab berkata, dalam semuanya itu. Alkitab berkata, dalam semuanya itu. Engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi kesimpulan yang terakhir. Kenapa kenaikan Yesus ke surga itu dahsyat dan luar biasa? Karena dia menyediakan surga buat setiap kita. Bukan karena perbuatan kita. Seberapa banyak perbuatan yang kita buat bisa kita masuk surga. No. Karena pengampunan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kalau surga aja diberikan, apalagi sembako. Kalau surga aja diberikan, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tuhan berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Segala keperluanmu menurut kekayaan surga. Oleh karena itu hari ini, di akhir daripada khotbah saya berdoa hari ini yang pertama, kalau belum ada yang dibebaskan. Anda masih terikat dengan sesuatu yang orang lain tak tahu, tetangga kosmu tak tahu, tetanggamu tak tahu, engkau masih terikat dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita katakan bebas dan merdeka, terima dengan iman. Atau mungkin saudara gali lubang, tutup lubang. Ada begitu banyak tanggungan hutang yang harus diselesaikan. Dengar baik, ada kabar baik, Tuhan membebaskan termasuk bagian yang ini. Amin. Dan yang kedua, saudaraku, saya akan berdoa buat yang sakit, terikat dengan sakit penyakit. Saudara 40 tahun sakit tidak sembuh-sembuh, darah tinggi atau apapun. Hari ini dengar, oleh bilur Yesus, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami masalah hari ini, Tuhan menjadi good lawyer buatmu, pembela untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bapak ibu saudaraku dimanapun Anda berada, ayo kita berdoa sama-sama. Saya minta waktu 1 menit kita untuk berdoa. Yang ada di rumah, yang ada di tempat kos, yang ada di toko, yang ada dimanapun berada, yang perlu mujizat Tuhan hari ini. Kenaikan Yesus itu luar biasa. Hari ini terima mujizat dan kemurahan Tuhan. Kalau saudara perlu mujizat, letakkan tangan kirimu di dada. Dari tempat ini saya berdoa, kuasa yang tidak terbatas akan terjadi. Demi nama Yesus Kristus, hari ini aku berdoa seperti janji firman-Mu. Jika anak itu memerdekakan, Tuhan berkata engkau benar-benar merdeka. Kami melepaskan the spirit of freedom. Kebebasan dan mujizat Allah terjadi. Diputuskan segala bentuk keterikatan. Dan mereka menjadi orang yang bersuka cita dan berbahagia. Kalau ada yang ketakutan, ada yang khawatir, ada yang gelisah, dari tempat ini aku berdoa in the name of Jesus. Lawat Tuhan dengan kuasa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu. Setiap hati, setiap hidup mereka dimanapun mereka berada. Tuhan aku minta dijamah oleh Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap kami merasakan kuasa kenaikan Yesus. Ketika Yesus naik ke surga. Itu banyak disertai dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Kemenangan, sukacita, kesembuhan, mujizat terjadi atas setiap mereka dan setiap kami. In the name of Jesus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
bersama-sama terima berkat Tuhan hari ini. Tiba saatnya kami akan kembali ke dalam kehidupan kami, keluarga, rumah tangga kami ya Allah. Namun sebelumnya kami akan menabur, Tuhan Engkau kuduskan tangan-tangan kami, yang kami percayai bahwa ketika kami melepas, ketika kami memberi, kami akan melihat perbuatan-perbuatan tangan baik Allah yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami percaya bahwa Tuhan yang membuat itu menjadi berhasil, dan kami tidak akan pernah menjadi orang-orang yang meminta-minta roti, karena tangan kuat Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan pulang dan membawa segala yang baik yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kami mulai dari hari ini kekal selamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya telah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin, amin, amin.